Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik tingkat 3 keperawatan kelas 3A. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat ya, terutama untuk mengikuti perkuliahan ini. Pada pertemuan 11 ini saya akan menyampaikan mengenai teknik penyusunan proposal penelitian. Saya berharap semoga adik-adik semua yang ada di rumah senantiasa selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih penting sekali kita belajar mengenai bagaimana teknik penyusunan proposal penelitian ya? Karena adik-adik kan sebentar lagi akan menyusun skripsi ya. Skripsi tidak langsung jadi, tidak langsung ada hasil penelitian. Namun yang paling pertama dan utama adalah kita harus menyusun terlebih dahulu yang namanya proposal penelitian ya. Nah, seperti apakah penyusunan proposal penelitian itu akan kita bahas. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan proposal penelitian, kemudian yang kedua tujuan dari proposal penelitian, yang ketiga menjelaskan jenis proposal, yang keempat manfaat proposal, yang kelima menjelaskan struktur proposal penelitian. Nah, jadi untuk referensi di sini ada beberapa referensi yang digunakan. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke dalam proposal ya, sebelum kita masuk ke dalam proposal penelitian terlebih dahulu kita harus mengenal dulu ada 4 tahap penelitian. Ya, tahap apa saja? Yang pertama adalah tahap persiapan atau menyusun proposal ya. Kemudian setelah proposal disusun, yang kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian atau pengumpulan data. Ya, kemudian yang ketiga, setelah data terkumpul, yang ketiga kita melakukan tahap pengolahan dan analisis data. Nah, data yang mentah tadi kita olah, kemudian kita analisis datanya. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah tahap penulisan hasil penelitian atau yang kita kenal dengan laporan hasil penelitian. Nah, ada beberapa bentuk laporan penelitian. Biasanya kalau untuk D3 itu namanya karya tulis ilmiah atau KTI. Kemudian untuk S1 seperti yang akan adik-adik buat ya, adik-adik akan membuat nanti yang namanya skripsi, tugas akhirnya namanya skripsi. Kemudian untuk S2 nama tugas akhirnya adalah tesis. Kemudian untuk S3 tugas akhirnya namanya disertasi. Nah, kita masuk ke dalam pengertian dan tujuan dari proposal. Apa sih yang dimaksud dengan proposal ya? Proposal adalah usulan yang dibuat dalam rangka mengadakan penelitian. Jadi penelitian kita ini akan seperti apa ya? Itu dituangkan di dalam usulan yang namanya proposal penelitian. Jadi di dalam proposal penelitian itu nanti secara garis besar ada masalah penelitian yang akan kita teliti itu apa, kemudian metodologi penelitiannya, bagaimana siapa respondennya, bagaimana teknik pengambilan sampelnya, berapa jumlah sampel yang akan diambil, di mana tempat penelitiannya, akan seperti apa penelitiannya, itu semua akan dicantumkan di dalam metodologi penelitian. Ya, nah sedangkan tujuan dari proposal ini adalah memberikan gambaran secara singkat terhadap rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Jadi seperti apa rencana kegiatan yang akan kita lakukan itu semua tertuang di dalam proposal. Nah, apa persyaratan dari penyusunan proposal? Ya, yang pertama tentunya harus sistematis atau berurutan ya. Kalau adik-adik, karena adik-adik kuliah di Stikes Yapsi, tentunya setiap institusi itu memiliki kebijakan tersendiri, memiliki buku pedoman untuk penyusunan tugas akhir. Kalau adik-adik berarti namanya memiliki buku pedoman untuk penyusunan skripsi. Ya, sudah saya berikan kepada adik-adik, adik-adik bisa pelajari, mungkin nanti untuk tahun 2020 akan berbeda, namun kita bisa mengacu kepada yang tahun 2019, tidak apa-apa, di situ ada urutannya secara sistematis bagaimana penyusunan proposal itu. Kalau secara keseluruhan di YATSI itu sampai dengan laporan hasil penelitian itu ada 7 bab ya. Kalau untuk proposal, adik-adik cukup membuat dari judul penelitian, kemudian bab 1 sampai dengan bab 4. Metodologi penelitian, ya, kemudian daftar pustaka. Nah,
Berarti sistematis, artinya sistematis itu berurutan ya, mengikuti sesuai dengan urutan yang berlaku. Berarti kalau adik-adik sesuai dengan buku pedoman yang berlaku di YATSI. Kemudian yang kedua, berencana. Ya jelas ya, namanya proposal penelitian itu kita harus direncanakan sedemikian rupa. Ya, dari mulai permasalahannya apa, bagaimana tujuannya apa, manfaatnya apa, bagaimana saya akan melakukan penelitian ini, kapan dilakukan, tempatnya di mana, respondennya siapa, dan sebagainya. Semuanya harus terencana dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengikuti konsep ilmiah tentu. Ya, ini adalah hal yang sangat penting ya, karena kita di dalam membuat suatu proposal penelitian itu kita tidak bisa mengarang indah seperti kita mengarang dalam bahasa Indonesia ya, ada tugas mengarang, tidak bisa ya, karena kita harus mengikuti konsep ilmiah, harus mengikuti teori atau referensi berdasarkan konsep ilmiah ini harus seperti apa ya, kita membuat proposal itu aturannya bagaimana, ada referensinya, jadi harus kita ikuti aturan secara ilmiah ya, jadi tidak bisa bagaimana kita, semuanya kita mengacu kepada referensi. Nah, untuk struktur ya atau sistematika proposal penelitian terdiri dari yang pertama adalah judul penelitian ya. Nah, untuk judul penelitian nanti akan dibahas seperti apa sih syarat judul penelitian yang baik. Yang kemudian yang kedua adalah latar belakang masalah, yang ketiga adalah perumusan masalah. Kemudian yang keempat adalah tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kelima adalah manfaat penelitian, baik manfaat aplikatif maupun manfaat teoritis. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini biasanya adanya di bab 2, sedangkan poin latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat ini biasanya adanya di bab 1. Ya. Kemudian di bab 2 juga sebetulnya di dalam tinjauan pustaka ini ada yang disebut dengan kerangka teori. Selanjutnya di bab 3 ada kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Kita review kembali bahwa hipotesis ini tidak selalu harus ada. Untuk penelitian yang univariat, yang hanya mendistribusikan hanya untuk melihat gambaran atau distribusi frekuensi saja, itu biasanya tidak diperlukan. Namun untuk penelitian yang mencari korelasi atau hubungan yang analisis detailnya bivariat maupun multivariat, maka hipotesis itu wajib ada. Sedangkan kemudian selanjutnya masih di bab 3 juga ada yang disebut dengan definisi operasional. Ya, nah kemudian untuk bab 4 ya, bab 4 ini terdiri dari metode penelitian. Nah, metode penelitian inilah yang akan menentukan ya bagaimana sih jenis penelitian yang akan kita gunakan, pendekatannya kuantitatif atau kualitatif, penelitiannya apakah observasional atau eksperimen dan sebagainya. Ya, kemudian waktunya di mana, tempatnya di mana, maaf, waktunya kapan, kemudian bagaimana cara atau teknik pengambilan sampel, berapa jumlah besar sampel yang akan diambil, populasinya siapa, respondennya siapa, semuanya ada di metode penelitian. Ya. Kemudian terakhir daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini, kalau menurut Noto Atmojo 2012, ya, cara penyusunan daftar pustaka itu ada 2, ada sistem Harvard. Untuk sistem Harvard ini, penulisan referensi dimulai dari huruf A sampai dengan Z, sedangkan yang kedua adalah sistem Vancouver yang menggunakan urutan nomor. Jadi, misal di bab 1, ya, pengarang atau referensi pengarang nomor 1 itu walaupun namanya dari huruf Y, itu disimpan di dalam daftar pustaka sistem Vancouver ini urutannya adalah nomor 1. Begitupun seterusnya. Nah, kita bahas mengenai judul penelitian ya. Judul penelitian merupakan pencerminan dari tujuan penelitian. Nah, biasanya ya adik-adik sebagai pemula itu kebingungan ya. Kebingungan yang pertama kali selalu dicari itu adalah judulnya apa ya? Padahal yang paling penting ya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bukan judul dulu ya, tapi masalah dulu. Permasalahan dulu, saya punya masalah apa nih? Ya, karena permasalahan ini merupakan undangan untuk kita melakukan suatu penelitian. Kalau tidak ada masalah, untuk apa kita meneliti?
Ya, jadi jangan ke judul dulu. Sebetulnya yang pertama kita tentukan itu adalah permasalahan dulu. Kalau sudah ada masalah, ya, baru kita bisa menentukan judul, ya. Jadi judul penelitian ini merupakan pencerminan dari tujuan penelitian. Judul penelitian tidak boleh terlalu panjang. Ya, antara menurut Nota Atmojo 2012 9 sampai 12 kata. Ya, kemudian harus mencakup variabel yang akan diteliti, kemudian tempat atau lokasi penelitian dilakukan dicantumkan. Misal, ya, saya akan melakukan penelitian mengenai prestasi belajar mahasiswa S1 keperawatan di Stikes Yatsi. Ya, berarti kan saya harus mencantumkan variabel dependennya adalah prestasi belajar, faktor-faktor misalkan yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa S1 keperawatan di Stikes Yatsi. Ya, berarti variabel independennya adalah prestasi belajar, tempatnya di Stikes Yatsi, ya, kemudian tempat atau lokasi penelitiannya di Stikes Yatsi, Kota Tangerang. Itu disampaikan di dalam judul. Oke, kemudian syarat judul penelitian yang pertama minat. Ya, walaupun memang banyak sekali masalah, namun kalau kita tidak minat, biasanya kita acuh tak acuh, ya, kurang respon. Namun Kak, berbeda kalau misalkan kita sudah minat, pasti kita cari, pasti kita gali. Ya, yang pertama menarik dulu minat peneliti. Yang kedua, mampu dilaksanakan oleh peneliti. Artinya, mampu dalam segi keilmuan, misal kita mampunya bivariat. Ya janganlah kita melakukan penelitian dengan analisis data multivariat. Nantinya nggak lulus-lulus, ya. Nah, contoh seperti itu. Kemudian mampu dalam hal waktu, adik-adik mampunya 3 bulan. Janganlah mengambil jenis penelitian kohort yang mengharuskan minimal misalkan 1 tahun, ya, nanti nggak lulus-lulus. Ya. Nah, kemudian mampu dari segi biaya, ya. Kalau misalkan adik-adik mampu untuk biayanya 1 juta, jangan melakukan penelitian yang biayanya memakan 10 juta dan sebagainya. Misalkan seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Artinya penelitian ini harus bisa memberikan kontribusi khususnya bagi ilmu keperawatan dan umumnya bagi ilmu kesehatan. Ya, kalau kita hanya meneliti yang penting luluslah, ya, tidak memberikan kontribusi, tidak ada permasalahan, untuk apa? Ya. Kemudian yang keempat adalah tersedia cukup data. Jadi adik-adik jangan melakukan penelitian yang datanya itu sulit untuk didapatkan. Ya. Kemudian yang kelima, hindari duplikasi dengan judul lain. Jadi jangan sama, ya, jangan sama persis, baik terutama untuk judul, misalkan, ya, adik-adik carilah yang memang misalkan untuk judul kemudian datanya ini berbeda, ya. Kemudian berisi variabel yang akan diteliti. Jadi tentu, ya, tadi kalau misalkan bivariat, variabel independennya hanya 1, misalkan hubungan tingkat pengetahuan dengan anemia pada remaja putri. Nah, itu kan variabel independennya ada, variabel dependennya juga ada. Tapi kalau misalkan variabelnya banyak, lebih dari 2 variabel, ya, lebih dari 3 variabel, misalkan faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia pada remaja putri, ya, tetap itu variabelnya ada. Tidak harus selalu dua-duanya ada, yang penting variabel dependennya ada, ya. Kemudian berupa kalimat pernyataan. Jadi jangan buat kalimat pertanyaan, ya. Misalkan hubungan tingkat pengetahuan dengan anemia pada remaja putri. Itu kan bentuknya pernyataan. Jangan judul itu dibuat apakah ada hubungan antara misalkan tadi tingkat pengetahuan dengan anemia pada remaja putri. Itu bukan judul, ya. Itu adalah pertanyaan dari penelitian. Ya, kemudian yang ke-8, judul itu jelas, singkat, dan tepat. Jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang. Oke, kemudian yang pertama kita bahas bab 1, isinya adalah pendahuluan. Nah, ini sangat penting sekali, jangan terkadang gampang-gampang susah, tapi susah, ya. Kenapa saya katakan gampang-gampang susah? Karena di bab 1 ini, ya, merupakan kesimpulan atau ringkasan dari data-data permasalahan pada penelitian kita. Ya. Yang pertama biasanya di poin A atau poin 1.1 adalah latar belakang masalah. Nah, di dalam latar belakang masalah inilah harus dicantumkan permasalahan-permasalahan dari masalah yang akan kita teliti. Baik datanya itu misalkan, mohon maaf,
baik datanya itu misalkan data harus mencakup piramida terbalik. Mungkin adik-adik ada yang pernah mendengar data piramida terbalik, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Itu harus ada di bab 1 ya. Data yang utama adalah data piramida terbalik. Nah, kemudian nomor 2 adalah rumusan masalah. Ya, jadi harus jelas rumusan masalah dari masalah yang akan kita teliti ini apa. Kemudian yang ketiga tujuan penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang keempat manfaat penelitian baik aplikatif maupun teoritis. Yang kelima adalah ruang lingkup penelitian. Namun untuk di ATSI sendiri ruang lingkup penelitian ini tidak ada ya, hanya sampai dengan manfaat penelitian. Namun ada beberapa institusi yang masih menggunakan ruang lingkup penelitian. Ini kenapa saya bahas sebagai ilmu pengetahuan saja untuk adik-adik bahwa ada di bab 1 itu kadang yang namanya ruang lingkup penelitian walaupun tidak semua institusi menggunakan. Nah, untuk kita bahas mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini adalah uraian tentang alasan, justifikasi atau pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Yang kedua, mengapa penelitian tersebut penting dilaksanakan. Ya, jadi itu dicantumkan ya di bab 1 di latar belakang. Kemudian latar belakang penelitian harus didukung dengan data atau informasi yang kuat yang berasal dari lapangan. Jadi bukan hanya data tersebut misalkan data piramida terbalik saja ya, namun harus ada hasil dari penelitian orang lain baik berbentuk jurnal, proceedings dan sebagainya ya. Nah, kemudian harus ada juga survei pendahuluan ya, atau yang namanya studi pendahuluan atau studi awal pendahuluan ya. Latar belakang penelitian harus didukung dengan data atau informasi yang kuat ya, yang berasal dari lapangan. Berarti itu salah satunya sebelum kita membuat judul ya, sebetulnya kita harusnya survei dulu ke lapangan ya, tanyakan permasalahan apa yang ada di sana, kemudian kita minta surat, kita lakukan studi awal atau studi pendahuluan atau survei ya, untuk mengetahui bahwa benar yang akan kita teliti itu merupakan masalah di sana. Nah, ini yang saya katakan data piramida terbalik. Nah, untuk data piramida terbalik ini ya, di dalam latar belakang masalah artinya data misalkan ya, saya akan melakukan penelitian mengenai perdarahan postpartum. Berarti yang pertama yang harus kita cari adalah data dunia. Data WHO yang membahas mengenai perdarahan postpartum itu prevalensinya berapa persen. Ya, kemudian contoh prevalensinya misalkan 40% dan merupakan penyebab kematian ibu tertinggi nomor 1 di dunia. Nah, kemudian yang kedua, sebelum nasional boleh kita tambahkan dulu Asia. Ya, kalau misalkan ada data Asia, sebaiknya ditambahkan, kalau tidak ada langsung ke masalah nasional. Nasional adalah Indonesia. Ya, perdarahan postpartum di Indonesia misalkan prevalensinya berdasarkan Riskesdas 2018 sebesar 36%, merupakan penyebab langsung kematian ibu nomor 1. Kemudian yang ketiga adalah masalah regional, bahwa benar ya perdarahan postpartum ini merupakan masalah di Provinsi Banten. Ya, prevalensinya misalkan 50% penyebab kematian ibu nomor 1. Kemudian yang terakhir adalah mohon maaf, setelah regional harusnya ada kabupaten atau kota tempat penelitian. Misalkan adik-adik penelitiannya di kabupaten, ya carilah data perdarahan postpartum Kabupaten Tangerang. Berarti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Jangan salah ngambil data penelitiannya Kabupaten Tangerang, misalkan ya, datanya data Dinas Kesehatan Kota Tangerang, nggak nyambung ya. Jadi disesuaikan. Kemudian yang terakhir adalah masalah lokal. Artinya masalah lokal ini tempat penelitian yang akan kita lakukan. Misal penelitiannya di Puskesmas Balaraja, berarti data yang kita ambil untuk perdarahan postpartum minimal ya. Kalau di dalam survei pendahuluan itu sebaiknya ada pembanding ya, minimal 3 tahun ke belakang lah. Dicari bahwa prevalensi perdarahan postpartum tahun 2020 misalkan di Balaraja adalah sebesar 40% ya. Kalau misalkan kita punya data pembanding 2019 dan 2018, kita bisa melihat apakah ada peningkatan atau penurunan. Ya, yang dikatakan masalah itu biasanya terjadi peningkatan. Ya, oke, baik. Contoh latar belakang penelitian. Ya, bagaimana gambaran masalah dan perkembangan HIV/AIDS di dunia dan Asia. Berarti data HIV/AIDS dunia dan Asia. Bagaimana gambaran masalah HIV dan AIDS di Indonesia. Bagaimana gambaran masalah HIV/AIDS di Papua.
bagaimana masalah HIV/AIDS dipinai, termasuk masalah khusus yang akan diteliti. Nah, perumusan masalah penelitian. Masalah adalah suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataannya atau antara harapan dengan kenyataan. Contoh, program bidan di desa bertujuan menurunkan angka kematian bayi. Semua desa di Indonesia telah ditempatkan bidan. Namun kenyataan angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi. Berarti kan ada kesenjangan, itu yang namanya masalah. Nah, bagaimana memilih masalah yang baik? Yang pertama relatif masih baru, yang kedua aktual, artinya masalah yang akan diteliti itu menjadi masalah saat ini yang up to date ya. Kemudian memadai sesuai dengan kemampuan yang diharapkan peneliti, sesuai dengan kebijakan pemerintah tentu ya. Kita karena kita berada di negara hukum, kita harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Artinya sesuai dengan kebijakan pemerintah itu merupakan kebutuhan dari program pelayanan. Nah, pertanyaan yang harus dijawab sebelum memilih masalah yang relevan, satu, apakah masalah yang akan kita teliti itu merupakan masalah yang sedang hangat dalam masyarakat pada saat ini? Apakah masalah tersebut benar-benar ada di dalam masyarakat atau apakah aktual? Sejauh mana masalah tersebut dirasakan? Apakah penduduk atau masyarakat merasakan masalah tersebut? Ya, nah pertanyaan kemudian apakah masalah tersebut mempengaruhi kelompok tertentu, misalnya ibu hamil, bayi dan anak balita? Apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah sosial, kesehatan, ekonomi yang luas? Apakah masalah tersebut berhubungan dengan aktivitas program yang sedang berjalan? Siapa lagi yang tertarik atau terlibat dalam masalah tersebut? Itu yang harus kita tanyakan ya sebelum kita mencari masalah. Sumber masalah penelitian bisa kita dapat dari teori yang diperoleh dari buku teks, dari kuliah, dan sebagainya. Hasil penelitian dari jurnal atau majalah ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, buku atau makalah, pengalaman-pengalaman lapangan atau empiris, hasil-hasil seminar, lokakarya, temu ilmiah, diskusi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perumusan masalah penelitian. Jadi, dalam membuat rumusan masalah penelitian ini ada dua, ya. Ada pernyataan masalah atau problem statement, ada pertanyaan penelitian atau research question. Untuk yang pernyataan masalah, pernyataan adanya masalah atau deskripsi, misal begini. Di Indonesia, perdarahan postpartum sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian langsung nomor 1 di Indonesia. Nah, itu kan pernyataan. Ya, berarti pertanyaannya, apakah usia kehamilan berhubungan dengan perdarahan postpartum? Jelas ya, bedanya antara masalah untuk pernyataan dengan pertanyaan ya. Nah, contoh pernyataan penelitian untuk posyandu di wilayah Kabupaten Bogor sudah merata, hampir tiap RW mempunyai posyandu. Penyuluhan tentang imunisasi telah berjalan dengan baik di posyandu, namun angka dropout imunisasi polio masih tinggi, sekitar 75%. Nah, pertanyaannya, mengapa kesinambungan imunisasi polio bagi anak balita di Kabupaten Bogor rendah? Atau mengapa angka dropout imunisasi polio tinggi? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau mempengaruhi ketidaksinambungan imunisasi polio bagi anak balita di Kabupaten Bogor? Kemudian untuk tujuan penelitian adalah rumusan tentang apa yang akan dicapai atau diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan. Dibedakan menjadi tujuan umum, artinya secara umum yang akan dicapai oleh penelitian. Misal, ya, tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya hubungan tingkat pengetahuan dengan anemia pada remaja putri Distrik Aksi Tangerang tahun 2020. Nah, sedangkan tujuan khusus, penjabaran tujuan umum yang akan dicapai oleh penelitian atau rincian dari tujuan umum, ya, sesuai dengan variabel yang akan kita teliti. Misalkan tujuan khusus itu yang pertama, berapakah prevalensi anemia pada remaja putri Distrik Aksi? Yang kedua, sesuai dengan penelitian, misalkan gambarannya distribusi frekuensi ini, misalkan tingkat pengetahuan, kemudian apakah ada hubungan apakah berarti tujuan khususnya tingkat pengetahuan dan dengan anemia pada remaja putri berhubungan, ya, tingkat pengetahuan berhubungan dengan anemia pada remaja putri. Nah, ini contoh tujuan umum dan khusus. Mengetahui faktor sosial budaya dan perilaku yang berhubungan dengan status gizi balita di wilayah Puskesmas Karawaci, Kota Tangerang. Ya. Kemudian tujuan khusus mengetahui hubungan antara tradisi masyarakat dalam memberikan makanan kepada anak dengan status gizi anak balita, mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang status gizi dengan status gizi anak balita,
Mengetahui hubungan antara praktek pemberian makanan ibu dengan status gizi anak balita. Jadi disesuaikan ya untuk yang tujuan khusus ini biasanya sesuai dengan kerangka konsep, sesuai dengan kesimpulan. Nah, manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan dari ilmu pengetahuan. Dibedakan menjadi manfaat praktis atau aplikatif, manfaat penelitian bagi program, manfaat teoritis atau akademis, manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Nah, ini untuk ruang lingkup ya. Ruang lingkup kita sebelumnya sudah bahas ya, ada 5W, 1H. What, when, where, why, who, how. Nah, tinjauan pustaka di bab 2, deskripsi atau uraian tentang hasil dari mempelajari atau membaca literatur. Kemudian mempelajari literatur dilakukan oleh peneliti setelah masalah atau judul penelitian memperoleh persetujuan atau konfirmasi dari pembimbing atau pihak terkait. Perlunya tinjauan pustaka untuk apa? Memberikan dukungan atau dasar teori kuat terhadap masalah yang akan diteliti, mengetahui sampai sejauh mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian berkembang, mempermudah peneliti memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, sebagai acuan dalam pengembangan kerangka konsep penelitian. Nah, di dalam bab 2 ini ada kerangka teori, adalah kesimpulan dari tinjauan pustaka akan menjadi landasan teori dari penelitian atau merupakan kerangka pikir untuk menyelesaikan penelitian. Jadi kerangka teori ini kita rangkum dari tinjauan pustaka. Nah, kalau tinjauan pustaka akan pernyataan, sedangkan kerangka teori ini biasanya dalam bentuk bagan ya atau gambar. Nah, harus sama antara kerangka teori yang ada di kerangka teori itu harus ada di dalam tinjauan pustaka, jangan beda. Nah, kemudian selanjutnya kerangka konsep, gambaran atau visualisasi dari konsep atau variabel yang akan diamati dalam penelitian serta hubungan antara variabel tersebut. Ya, jadi untuk kerangka konsep penelitian ini adalah ada variabel dependen dan ada variabel independen. Sebelah kanan variabel dependen, kiri independen. Ya, hanya variabel yang akan diteliti saja yang dicantumkan di dalam kerangka konsep. Kerangka konsep diambil dari kerangka teori. Nah, kerangka teori diambil dari tinjauan pustaka. Nah, sedangkan bedanya kerangka teori dengan kerangka konsep, kalau kerangka teori yang menyatakan misalkan penyebab dari perdarahan postpartum. Sedangkan kerangka konsep penelitian hanya variabel independen yang akan kita teliti saja, karena tidak semua kita teliti, banyak faktor ya. Salah satunya adalah keterbatasan. Nah, selanjutnya adalah variabel. Yang dimaksud dengan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Ya, sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Untuk variabel, konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu. Contoh, konsep badan, kita rubah menjadi variabel menjadi berat badan. Nah, untuk jenis variabel dan sifat, variabel kontinu, kemudian dapat ditentukan nilainya dengan jarak, misalnya berat badan, tinggi badan, dan variabel diskrit tidak dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan, dikotomi, jenis kelamin, politomi, jumlah anak. Nah, kemudian jenis variabel, saya hanya mereview kembali ya. Variabel itu terdiri dari variabel terikat atau variabel dependen atau yang dipengaruhi, dan variabel bebas yaitu variabel resiko atau sebab atau variabel yang mempengaruhi, variabel pengganggu atau confounding yang mengganggu terhadap hubungan antara variabel independen dengan dependen. Contoh hubungan obesitas independen dengan hipertensi dependen diganggu oleh umur, jenis kelamin, suku bangsa itu confounding. Nah, kita masuk ke DO, definisi batasan yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. DO dapat diukur dengan memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut diukur. Contoh, kinerja bidan desa dapat diukur dari kegiatan bidan desa berkaitan dengan periksa hamil, menolong persalinan, dan sebagainya. Ini contoh DO status gizi anak balita ya. Definisi operasionalnya adalah hasil penimbangan atau pengukuran berat badan dan tinggi badan anak balita berdasarkan umur. Cara pengukuran, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Alat ukur, timbangan, dan mikrotoa ya untuk mengukur tinggi badan. Hasil ukurnya gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Skala ukurnya ordinal karena ada tingkatannya. Nah, cara pengukuran adalah metode atau cara apa yang digunakan peneliti untuk mengukur atau memperoleh informasi atau data untuk variabel yang bersangkutan. Ya, nah tadi contoh variabel status gizi, cara ukurnya menimbang berat badan dan tinggi badan. Kemudian variabel kinerja melihat, mengecek, observasi, dan sebagainya.
Nah, hasil ukur kita kelompokkan pengukuran variabel, contohnya tadi gizi buruk sebetulnya ada ya, apabila Z-skornya berapa gitu. Kita untuk yang gizi buruk, gizi kurang, gizi baik ini harus mengikuti referensi dari Kemenkes RI ya, pada buku antropometri ada. Kemudian variabel pendidikan rendah, menengah, tinggi. Nah, untuk skala pengukuran variabel saya akan lewat ya, karena sebenarnya kita sudah mempelajari ya di pertemuan sebelumnya. Masih ingat adik-adik skala pengukuran variabel itu NOIR ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi untuk mempermudah adik-adik belajar disingkat menjadi NOIR ya. Skala pengukuran nominal ada pembeda yaitu jenis kelamin ya. Jadi tidak ada yang lebih baik ya. Skala ordinal ada tingkatan seperti rendah, tinggi, interval ada jarak. Ya, contoh temperatur 40 derajat lebih panas 15 derajat dari temperatur 25 derajat. Interval perbandingan, mohon maaf, skala rasio perbandingan ya. Misalkan satu orang dokter melayani 20.000 penduduk, artinya rasio dokter dan penduduk 1:20.000. Nah, hipotesis adalah jawaban sementara dari penelitian ya. Dugaan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hipotesis diperlukan untuk mengarahkan hasil penelitian, dirumuskan sejalan dengan hasil penelitian. Nah, kita sudah belajar juga hipotesis sebelumnya, ada HA dan H0. HA itu berarti ada hubungan, H0 itu tidak ada hubungan, atau HA ada perbedaan, H0 tidak ada perbedaan. Nah, baik, untuk pertemuan 11 untuk materi mengenai penyusunan proposal ini, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.